Dari mulai bulan Juli ini kita tidak impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Bayangkan negara yang tiap tahun ngeluarin puluhan triliun rupiah cuma buat beli solar dari luar negeri. Tiba-tiba bilang, mulai bulan ini kita berhenti total. Itu yang baru aja diumumkan Presiden Prabowo tanggal 17 Juli 2026 di tengah acara panen raya bareng TNI di Malang. Tapi yang bikin saya penasaran bukan soal berhentinya, itu gampang diucapkan di panggung. Yang bikin saya penasaran adalah negara sebesar Indonesia dengan kebutuhan solar sebanyak itu, kira-kira sanggup nggak nutup lubang sebesar itu cuma dalam hitungan bulan? Dan jawabannya ternyata nyambung ke satu komoditas yang selama ini sering diremehkan, kelapa sawit. Tapi sebelum saya cerita soal sawitnya, ada satu fakta kecil yang menurut saya justru jadi kunci dari semua ini, soal pabrik. Bukan pabrik solar, tapi pabrik lain yang jumlahnya, percaya atau enggak, cuman satu di seluruh Indonesia. Nanti kita bahas kenapa ini penting, karena ini yang bakal nentuin apakah target besar pemerintah ini realistis atau cuma janji manis di atas panggung. Coba bayangin gini, selama bertahun-tahun, Indonesia itu kayak rumah tangga yang tiap bulan harus belanja bahan bakar ke tetangga sebelah. Padahal di halaman belakang sendiri sebenarnya ada kebun yang berpotensi menghasilkan bahan bakar itu sendiri. Cuma belum pernah benar-benar dimanfaatkan maksimal. Nah, pengumuman ini ibaratnya rumah tangga itu bilang, mulai sekarang kita nggak belanja ke tetangga lagi, kita pakai hasil kebun sendiri. Kedengarannya keren dan mandiri. Tapi pertanyaannya selalu sama, kebun sendiri itu beneran cukup nggak buat nutup semua kebutuhan rumah tangga sebesar ini? Oke, balik ke pengumuman utamanya dulu. Prabowo bilang, mulai Juli 2026, Indonesia nggak lagi impor solar dari luar negeri. Alasannya sederhana, tapi cukup mengejutkan. Indonesia sekarang sudah bisa bikin sendiri bahan bakar diesel yang disebut B50, solar yang setengah komposisinya berasal dari minyak kelapa sawit. Bukan campuran kecil kayak biosolar yang selama ini kita kenal, B30 misalnya, tapi 50% murni dari sawit. Dan menurut Prabowo, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang berhasil melakukan ini dalam skala nasional. Kalau ini beneran jalan, artinya kita bukan cuma ngurangin ketergantungan sama minyak impor, tapi juga bikin sawit yang selama ini sering jadi bahan perdebatan soal lingkungan, punya nilai strategis baru sebagai bahan bakar negara. Menariknya, ini bukan pengumuman dadakan. B50 sendiri resmi diluncurkan seminggu sebelumnya, tanggal 9 Juli, di rest area KM 57 Tol Cikampek, Jawa Barat. Jadi peluncuran solar sawitnya sudah lebih dulu, dan pengumuman stop impornya menyusul begitu programnya jalan. Aturan mainnya juga sudah dipatok lewat 2 regulasi ESDM. Satu soal pemanfaatan bahan bakar nabati secara umum. Satu lagi soal kewajiban campuran biodiesel 50% di semua solar yang beredar. Artinya, ini bukan cuma imbauan, tapi kewajiban yang mengikat semua badan usaha bahan bakar nabati, badan usaha BBM, sampai penyalurnya. Semua wajib pakai standar B50 ini, nggak ada opsi lain. Dan perlu diingat, ini bukan langkah kecil. Selama puluhan tahun, solar itu salah satu komoditas impor yang paling bikin pusing neraca perdagangan Indonesia. Setiap tahun, angka impor bahan bakar minyak, termasuk solar, selalu jadi salah satu penyumbang defisit terbesar. Jadi kalau tiba-tiba pemerintah bilang, kita berhenti total, itu artinya ada perubahan struktural yang cukup besar di sektor energi. Bukan sekadar penyesuaian kecil di kebijakan harga atau kuota. Ini level kebijakan yang, kalau berhasil, bisa mengubah peta ketergantungan energi Indonesia dalam jangka panjang. Tapi kalau gagal di tengah jalan, dampaknya juga bakal terasa sampai ke level rumah tangga. Karena solar itu bukan cuma buat kendaraan pribadi, tapi juga truk logistik, kapal nelayan, sampai mesin-mesin di sektor pertanian dan industri. Nah, disinilah bagian yang menurut saya paling menarik. Selama ini,
Kalau kita dengar soal kebijakan energi besar-besaran, biasanya yang jadi sorotan adalah perusahaan minyak raksasa atau proyek infrastruktur miliaran dolar. Tapi kebijakan ini justru menaruh petani sawit yang posisinya sering dianggap paling bawah dalam rantai industri sebagai pihak yang paling diuntungkan. Prabowo sendiri bilang, uang yang dulunya lari ke luar negeri buat beli solar impor, sekarang bakal muter di dalam negeri dan dinikmati petani sawit di seluruh Indonesia. Jadi yang biasanya cuma jadi penonton dari kebijakan besar, sekarang justru jadi pihak yang paling dibela kepentingannya. Itu pembalikan posisi yang jarang kita lihat dalam kebijakan energi nasional. Tapi program ini nggak berhenti di solar sawit aja. Pemerintah juga lagi jalanin proyek serupa buat bensin. Namanya E10, bensin yang dicampur 10% etanol. Ini tahap awal dari rencana yang lebih besar. Bikin Indonesia nggak cuma mandiri di solar, tapi juga di bensin, lewat bahan bakar nabati, berbasis tebu atau singkong. Targetnya malah lebih ambisius lagi, mau naik ke E20, alias campuran etanol 20%. Kedengarannya keren kan? Tapi ini yang bikin saya berhenti sejenak dan mikir dua kali. Sebagai perbandingan sederhana, negara-negara yang udah lebih dulu jalan di program etanol kayak Brasil, itu butuh puluhan tahun dan ratusan pabrik pengolahan buat bisa nyampe di level campuran etanol yang tinggi dan stabil di seluruh wilayahnya. Bukan berarti Indonesia nggak bisa ngejar itu, tapi ini kasih gambaran bahwa lompatan dari baru mulai ke target ambisius itu biasanya butuh waktu, bukan cuma soal niat atau regulasi di atas kertas. Soalnya, disinilah yang saya janjikan di awal tadi kejawab. Prabowo sendiri yang bilang, saat ini Indonesia baru punya 1 pabrik bioetanol. 1, padahal target yang dipasang itu peningkatan bauran sampai E20. Yang jelas butuh pasokan etanol dalam jumlah yang jauh lebih besar dari kapasitas 1 pabrik. Jadi kalau tadi kita terkesan sama pencapaian, negara pertama bikin B50 skala nasional, bagian bensin dan etanolnya justru masih di titik paling awal. Bahkan infrastrukturnya pun belum benar-benar siap. Pemerintah sendiri mengakui perlu percepatan pembangunan pabrik bioetanol baru. Jadi sebenarnya, cerita di balik Indonesia setop impor solar ini bukan cerita tentang kemenangan yang sudah selesai. Ini lebih tepat disebut sebagai cerita tentang satu babak yang berhasil, solarnya. Sementara babak berikutnya, yaitu bensin dan bioetanol, baru mulai dibuka dan jujur aja, PR-nya masih besar. Dan ini yang menurut saya justru jadi poin paling penting buat dipahami. Kebijakan setop impor solar ini bukan cuma soal Indonesia hebat, bisa mandiri energi. Ini juga soal keberanian ambil risiko. Karena begitu impor solar dihentikan, seluruh kebutuhan bahan bakar diesel nasional sekarang bergantung penuh sama kemampuan produksi dalam negeri. Kalau produksi B50 nggak stabil atau ada gangguan di rantai pasok sawitnya, dampaknya bakal langsung kerasa ke masyarakat, mulai dari transportasi, logistik, sampai industri yang bergantung sama solar. Jadi ini bukan cuma soal bangga-banggaan, tapi juga soal seberapa siap sistem produksi kita menanggung beban sebesar itu. Satu hal lagi yang penting dicatat, ini bukan opini, ini konfirmasi langsung dari Kementerian ESDM. Meskipun kandungan biodiesel naik dari 40 ke 50%, harga solar bersubsidi dipastikan nggak berubah. Dirjen Migas ESDM sendiri yang bilang, mekanisme penetapan harganya tetap sama kayak sebelumnya, nggak ada skema khusus buat B50. Harganya tetap mengacu ke harga solar subsidi yang berlaku, sekitar Rp6.800 per liter. Pemerintah juga kasih masa transisi 3 bulan sampai akhir September 2026, biar SPBU bisa habiskan dulu stok B40 sebelum wajib pindah total ke B50 mulai Oktober. Jadi nggak ada perubahan mendadak yang bikin masyarakat kaget di SPBU. Biar makin jelas skalanya, kebutuhan solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Dan pemerintah memperkirakan sekitar 300.000 barel per hari dari kebutuhan itu bisa dipenuhi produksi dalam negeri lewat B50.
Jadi ini bukan kebijakan simbolis, tapi memang berdampak besar ke struktur ekonomi energi nasional kalau eksekusinya konsisten. Menurut saya pribadi, langkah ini sebenarnya masuk akal secara jangka panjang. Indonesia memang salah satu produsen sawit terbesar di dunia, jadi make sense kalau potensi itu dipakai buat kepentingan energi sendiri, bukan cuma diekspor mentah-mentah. Tapi keberhasilan program ini nanti bakal sangat tergantung dari dua hal. Konsistensi pasokan sawit buat B50 dan seberapa cepat pemerintah bisa nge-scale up pabrik bioetanol buat program E10 dan E20-nya. Kalau salah satu dari dua ini nggak dikejar serius, klaim negara pertama di dunia ini bisa aja cuma jadi headline bagus tanpa keberlanjutan jangka panjang. Ada satu hal lagi yang menurut saya sering luput dari pembahasan kayak gini, soal petani sawit itu sendiri. Klaim bahwa uang bakal beredar di Indonesia dan dinikmati petani sawit itu kedengarannya bagus di atas panggung, tapi realisasinya biasanya nggak sesederhana itu. Rantai pasok sawit di Indonesia itu panjang, dari petani kecil ke tengkulak, ke pabrik pengolahan, baru ke produsen biodiesel. Semakin panjang rantainya, semakin besar juga potensi keuntungan itu nggak langsung nyampe utuh ke petani di lapangan. Jadi klaim manfaat ekonomi ini sebenarnya baru jadi janji. Dan yang bakal membuktikan apakah itu benar-benar terjadi adalah implementasinya dalam beberapa bulan ke depan, bukan pengumuman di panggung hari ini. Di sisi lain, saya juga ngerti kenapa pemerintah pede ambil langkah ini sekarang. Harga minyak dunia yang fluktuatif bikin negara yang bergantung sama impor energi selalu rawan kena guncangan ekonomi tiap kali ada gejolak geopolitik di luar negeri. Kalau Indonesia beneran bisa mandiri di solar, minimal satu sumber ketidakpastian besar itu bisa dikurangi. Jadi terlepas dari tantangan di eksekusinya, arah kebijakan ini menurut saya masuk akal. Yang masih jadi tanda tanya besar adalah soal kecepatan dan kesiapan infrastrukturnya buat menopang ambisi sebesar ini. Nah, soal pabrik bioetanol yang cuma satu itu, dan gimana caranya pemerintah mau ngejar target E20 dengan kapasitas segitu, itu topik yang menurut saya layak dibahas lebih dalam sendiri. Karena ceritanya jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Kalau kamu penasaran gimana kelanjutannya, subscribe aja biar nggak ketinggalan pas videonya saya buat. Dan kalau menurut kamu, langkah stop impor solar ini keputusan yang tepat atau justru terlalu terburu-buru, tulis di kolom komentar. Saya beneran pengen tahu pendapat kalian.